Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Budianti dari kelompok 9 dan ada teman-teman saya Ana Nadia Abror dan Febriani Dwi Kurniawati. Nah, di sini kelompok 9 akan membahas tentang akikoh dari kitab Fathul Qorib sebagai tugas dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Langsung saja kita baca kitabnya. Bab akikoh. Faslun fil akikoh. Faslun ini fasl fil akikoh yang menjelaskan tentang akikoh. Wal akikotu mustahabatun, dan akikoh mustahabatun itu hukumnya sunnah atau disunahkan, jadi tidak wajib. Terus definisi akikoh, wahiyat dabihatu, yaitu hewan sembelian yang disembelih, anil mauludi, atas kelahiran seorang anak, yaumasabihi, pada hari ke-7. Wayud bahu anil gulami syatani, wayud bahu, dan hewan yang disembelih anil gulami, bagi anak laki-laki, syatani, yaitu 2 kambing. Wa anil jariyati, dan bagi anak perempuan itu syatun, 1 kambing. Nah, jadi dijelaskan bahwa hukum akikoh itu sunnah. Kemudian definisi dari akikoh itu hewan sembelihan yang disembelih atas kelahirannya seorang anak pada hari ke-7. Kemudian ini, dan bagi anak laki-laki itu disembelihnya 2 kambing. Terus kemudian bagi anak perempuan disembelihkan hewan ternaknya itu 1 kambing. Selanjutnya ini ada wal afdalu tasadduqu bi jami'iha ila luqmatan aw luqaman yatabarrakul mudakhi bi akliha fa innahu yusannu lahu dhalik wa idza akala al ba'da wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu sawabu tatahiyati bil jami'i wa tasadduqi bil ba'di. Nah, maksudnya itu ketika orang mengakikahkan anaknya, dia mengambil beberapa cuma buat makan untuk tabarukan, dan yang lainnya itu diberikan kepada orang lain, itu afdolnya seperti itu, sunahnya seperti itu. Tapi ketika ada orang yang mengambil sebagian terus kemudian sisanya diberikan kepada orang lain, itu juga dapat pahala, tapi afdolnya yang tadi, pahala sunnah ya. Terus afdolnya yang pertama tadi, yaitu mengambil beberapa saja untuk dimakan, cukup buat makan, terus kemudian yang lainnya dibagikan. Kemudian selanjutnya faslun fi bayani ahkamil akikoh. Fasl yang menjelaskan tentang hukum-hukum akikoh. Wahia lugotan, akikoh itu menurut bahasa ismun li sya'ri, adalah nama untuk rambut, ala ra'sil mauluti, yang ada di kepala anak yang dilahirkan. Wa syar'an, dan menurut syariat, ma sayadkuruhul musannif, penjelasan yang akan menyebutkan pengarangnya, biqaulihi, dengan perkataannya. Wal aqiqatu anil mauludi, wal aqiqatu, adapun akikoh, anil mauludi, atas anak yang dilahirkan atau baru dilahirkan, mustahabatun, adalah sunnah. Yang dimaksud seperti di dalam syarah itu sunnah mu'akad. Wa fassarul musannifu, dan menjelaskan pengarangnya al aqiqatu, pengertian akikoh, biqaulihi, dengan perkataannya dan perkataan. Wahiyat dabihatu, yaitu menyembelih binatang ternak tertentu, anil mauludi, sebab anak yang dilahirkan, yaumasabihi, hari yang ke-7 itu utamanya. Selanjutnya ayyaumasabi'i wiladatihi, yaitu pada hari yang ke-7, hari kelahiran anak itu. Wa yusabu, dan dihitung yaumul wiladati, hari kelahiran itu, minas sab'i, dari 7 maksudnya, yaitu 7 hari itu. Kemudian selanjutnya walau matal mauludu, walaupun anak yang dilahirkan itu meninggal qabla sabi', sebelum hari yang ke-7,
wala tafutu, dan tidak hilang kesunahan dari akikoh. Jadi ketika ada anak yang meninggal sebelum 7 hari untuk diakikohin, maka tidak hilang kesunahan akikohnya itu. Bitakhiri, dengan menunda, ba'dahu, sesudah hari ke-7. Fa'in ta'akharat, maka jika ditunda karena orang tuanya tidak mampu, lil bulughi, sampai waktu balik anak itu, saqata hukmuha, maka gugur tuntutan hukum akikoh. Fi haqqil aqli, pada orang tua yang mengakikohkan. Ainil mauludi, dari anak yang dilahirkannya tersebut. Amma huwa, adapun dia anak yang dilahirkan itu sudah balik, famukhayyarun fil aqli an nafsihi bitarki, maka hendaklah itu memilih dalam melaksanakan akikoh dari dirinya sendiri. Nah, jadi ketika ada anak itu sunah muakkad. Ketika anak lahir di hari ke-7 itu afdolnya itu diakikohin. Terus kemudian apabila ketika seorang anak lahir kemudian meninggal sebelum hari ke-7, maka tetap disunahkan untuk melaksanakan akikoh, atau bisa dengan setelah hari ke-7-nya itu, hari ke-14, 21 dan seterusnya. Nah, sampai dia balik. Kemudian ketika anak itu sudah balik, maka gugur tuntutan dari orang tua itu untuk mengakikohkan anaknya. Jadi si anak yang sudah balik itu bisa memilih untuk mengakikohkannya sendiri. Nah, di sini tadi kan udah dijelaskan bahwa akikah itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama itu mengatakan bahwa sunnah muakkad, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti jumhur ulama itu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ishaq Abu Saur, dan mayoritas fikih itu mengatakan sunnah muakkad. Terus kemudian ada yang mengatakan akikah itu wajib. Imam Hasan Al-Bisri yaitu dan Alais itu wajib akikah itu. Kemudian ada menurut ulama Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi itu berpendapat bahwa tidak disyariatkannya akikah. Nah, kita mengambil jumhur ulama saja yang sunnah muakkad. Nah, di sini ketika bagi orang tua yang mampu pada saat dia punya anak, kemudian ada kelebihan rezeki dari nafkah untuk anaknya, maka hukumnya sunnah mengakikohkannya. Wayut bahu anil gulami syatani. Wayut bahu, dan disembelih, anil gulami, daripada anak laki-laki, syatani, 2 kambing. Wayut bahu anil jariyati syatun. Wayut bahu, dan disembelih, anil, daripada jariyati, anak perempuan, syatun, 1 kambing. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, amal khunsa fayuhtamalu ilhaquhu bil gulami. Adapun al khunsa fayuhtamalu ilhaquhu bil gulami au bil jariyati, maka oleh menghubungkannya dengan anak laki-laki atau dengan anak perempuan. Kalau bana dzukuratuhu umira bitadaruki. Jika banat, nyata, dzukuratuhu, kelaki-lakiannya, umira bitadaruki, maka diperintahkan untuk menyusulnya. Watata'addadul aqiqatu bita'addudil aulad, dan berbilang-bilang akikah itu dengan berbilang-bilangan. Misalnya, anaknya ada 1, akikahnya 1, anaknya ada 2, akikahnya sebanyak 2, dan jika anaknya ada 3, maka akikahnya ada 3. Wa yuta'imul aqu minal aqiqatil fuqara'a wal masakina wa yatabukhuha bi khulwin. Wa yuta'imul aqu minal aqiqati, bagi orang yang melaksanakan akikah, maka harus memberi makan al-fuqara wal masakina, kepada kaum fakir dan kepada kaum miskin.
Fayatubukhuha bikhulwin, maka memasak bikhulwin dengan manis. Wayuhdi min halil fuqara'i wal masakini, dan memberikan minha daripadanya, yaitu daging akikah, lil fuqara'i wal masakina, bagi orang fakir dan bagi orang miskin. Wala, dan jangan yatakhidu hadawatan, jangan menjadikan akikah itu sebagai acara undangan. Jadi yang bagus itu dengan diberikan secara langsung atau diantarkan ke rumahnya. Wala yaksiru atmaha, dan tidak dipecahkan tulangnya. Wa'lamu anna sinnal akikoh, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, sesungguhnya, sinnal akikoti, umur akikoh, wasalamataha min aibin yunkisu lahmaha, wasalamatan, dan selamat, min aibin, dari aib, yunkisu lahmaha, dikurang dagingnya, wa akla minha, dan makan daripadanya akikah, wa tasadduqa bi ba'diha, dan bersedekahlah bi ba'diha, dengan sebagian akikah, wamtina'a bai'iha, dan tidak boleh menjualnya, wa ta'ayyunaha bin nadri, menjadi wajib dengan sebab nazar. Hukmuhu ala ma sabaqa fil udhiyati, hukmuhu, yaitu bermula hukumnya, ala, atas, ma, apa, sabaqa fil udhiyati, yang mendahului pada permasalahan berkurban. Wayusannu, yang disunahkan, an yu'addina, untuk mengazani, fi uduni al-mauludi, di telinga bayi yang lagi lahir, yang baru lahir, al-yumna hina yulad, yaitu adalah di bagian kanan telinga bayi. Ya, jika disimpulkan, kalimat ini menjadi disunahkan untuk mengazani bayi di telinga sebelah kanan. Ini kalimat yang pertama. Lalu yang kalimat kedua, wayukima, dan mengikomahi si bayi tadi, fi udunihi al-yusra, nah, diikomahi di telinga sebelah al-yusra, di sebelah kiri. Nah, jadi diadani sebelah kanan dan diikomahi sebelah kiri. Nah, kalimat selanjutnya yaitu wa an yuhannika al-mauluda bitamrin. Nah, di sini dijelaskan bahwa wa an, dan hendaknya, yuhannika, mentahnik, al-mauluda, bayi yang baru lahir, bitamrin, dengan kurma basah. Nah, di sini mentahnik, di sini dijelaskan apa itu mentahnik, yaitu wayamlogu wayadliku bihi, jadi mengunyah sesuatu, hanakahu dahila famihi, mengunyah sesuatu dan memasukkannya ke dalam langit-langit mulut si bayi itu. Mengunyah sesuatu lalu meletakkannya, menggosok-gosokkan di langit bayi yang baru lahir. Wayanzila minhu syai'un illa zawfihi, nah, sampai turun ke perut si bayi itu. Nah, lanjut, fa'in lam yujad tamrun farutabun,
farutobun. Jadi mentahnik tadi ya, jadi menggunakan kurma basah. Nah, dan ini wa in lam, jika tidak mempunyai kurma basah, tamrun bisa diganti dengan farutobun atau kurma muda. Nah, kalimat selanjutnya wa illa fasyai'un hulwun, dan jika tidak ada keduanya bisa menggunakan sesuatu yang hulwun, manis itu. Nah, mentahnik ini ada dalam hadis, ada beberapa hadis. Nah, di sini saya ambil satu dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, anak laki-lakiku baru saja lahir, lantas aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapannya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama Ibrahim, lalu mentahniknya dengan kurma. Nah, di sini hadis dari Bukhari Muslim. Bukhari nomor 5467 dan hadis riwayat Muslim nomor 2145. Nah, selanjutnya itu adalah hadis mentahnik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalimat selanjutnya wa an yusammi al mauluda yauma sabi'i wiladatihi. Nah, dan hendaklah wa yusammi, memberikan nama pada al mauluda, pada bayi yang baru lahir, yauma sabi'i wiladatihi, dari hari ketujuh saat dia lahir. Kalimat selanjutnya wa tajuzu tasmiyatuhu qabla sabi wa ba'dahu. Nah, dan diperbolehkan memberikan nama qabla sabi, sebelum hari ketujuh, wa ba'dah, atau sesudahnya. Jadi boleh memberikan nama kepada bayi sebelum atau sesudah hari ke-7 itu. Nah, kalimat terakhir walau mata, dan walaupun bayinya itu mati, al mauludu, jadi walaupun meskipun bayinya itu meninggal, qabla sabi, sebelum hari ke-7, sunnah tasmiyatuhu, jadi hukumnya sunnah untuk memberikan nama. Nah, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.